Bab 36. Setelah menyisir rambutnya, dia berbalik, dan sambil menyeringai lebar, bertanya, "Bagaimana penampilanku?" Matanya gelap dan hampa, saat cahaya bulan menyinari wajahnya dengan selubung putih tipis. Dia tampak sangat tampan dengan matanya yang panjang dan sipit dan hidungnya yang tinggi, serta wajahnya yang seperti porselen. Dia memancarkan aura kebangsawanan, namun sekilas kematian menyebar dari dalam pusat matanya, saat kulitnya berubah menjadi putih yang tidak wajar, seperti batu giok putih yang tertutup debu. Chu Qiao memaksakan senyum. "Kamu sangat tampan." Xiao Cheng mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu memujiku?" Melihat Chu Qiao mengangguk, dia kemudian tersenyum bahagia, seperti saat pertama kali bertemu dengannya. "Xiao Che," Chu Qiao mencoba menekan kesedihan di hatinya saat dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu memiliki harapan di hatimu?" "Harapan?" Xiao Che mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum tertawa ringan, "Aku tidak punya." Napasnya tiba-tiba mulai menjadi ringan dan tergesa-gesa. Sambil merentangkan tubuhnya, Xiao Che dengan enteng bertanya, "Qiao, biarkan aku memelukmu." Angin di luar tiba-tiba menjadi lebih kuat dan meniup jendela kecil itu. Bulan mewarnai aula besar itu dengan warna putih susu, dan sekelilingnya semuanya dipoles putih seperti salju. Angin bertiup dari kolam Tai King dari jauh, membawa serta aroma teratai. Tenggorokan Chu Qiao sepertinya telah digigit oleh seseorang dan terasa sangat sakit. Berlutut di tanah, dia bersandar ke dadanya, saat air mata mengalir di wajahnya, membasahi pakaiannya. Napas di atas kepalanya berangsur-angsur menghilang, seperti bunga sakura yang telah jatuh, tanpa ada suara yang tersisa. Dengan bulan bersinar dari samping, seolah-olah waktu telah terbalik, ketika pria menarik dengan pakaian merah tua, dengan rambut hitam legamnya, mendarat di belakangnya, bertanya padanya, "Apakah kamu tidak berhenti?" Waktu terasa seperti mimpi, dan saat keagungan memudar, hanya kekosongan besar yang tersisa. Mata Chu Qiao seperti sepotong ambar yang berkilauan sendirian, berkilauan dengan cahaya yang padam. Dengan matanya yang kosong, dia duduk dan melihat ke atas. Dia hanya duduk diam di sana dengan kepala miring seolah-olah dia telah tenggelam dalam mimpi yang dalam. Potongan-potongan ingatan mulai berantakan, ketika pria yang ditutupi dengan fasad kerajaan dan kekayaan telah melepaskan penyamarannya selapis demi selapis. Apakah itu wanita cantik yang dia pacari, atau kemewahan yang dia nikmati? Semua kecuali kesepian telah lenyap seperti lampu mati matahari terbenam, larut dalam kegelapan malam. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan cahaya bulan pucat menyinari sosoknya. Orang bisa melihat kerumunan pejabat dan wanita berlutut di kejauhan. Sun Di menatapnya, dengan sebuah pertanyaan di matanya yang bergetar. Dia balas menatapnya, sama sekali tanpa jiwa di matanya, dan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Pada akhirnya, dia masih perlahan mengangguk. Kaisar telah meninggal. Sebuah hiruk-pikuk tangis menembus langit dan mengguncang istana. Tanduk duka menembus kabut malam. Mengangkat kepalanya, pakaian tipis Chu Qiao berkibar tertiup angin. Di langit yang kosong, dia tampak melihat wajah bersih dengan sepasang mata panjang yang tersenyum licik padanya seperti rubah. Seorang pelayan bergegas dari gang dan diam-diam melapor ke Sun Di. Mereka terlalu jauh, tapi angin masih meniup jejak kata-kata mereka ke telinga Chu Qiao. Saat trompet duka berbunyi, kepala terbentur ke sudut meja. Penuh darah, tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, adalah ibu bagi kaisar. Di bawah sinar bulan yang membekukan, darah Chu Qiao tampak membeku, saat aliran air mata bening mengalir di pipinya lagi, menetes ke tanah istana ini yang telah melihat terlalu banyak nyawa dan kematian. Jalan ibu kota Liang tampak begitu indah, saat aroma teratai yang menyegarkan menyebar ke atmosfer yang terbawa angin. Pepohonan bergoyang tertiup angin seperti batang tubuh penari. Dengan datangnya senja, burung-burung terbang kembali ke sarang mereka, dan dunia berwarna merah tua itu tampak seperti diwarnai dengan darah.
Dengan kematian tragis Kekaisaran Liang, semua orang mengenakan pakaian berkabung yang sederhana, dan bahkan lentera digantung dengan kain putih yang menutupinya. Berjalan di jalanan, orang bahkan bisa mencium kesunyian. Saat langit meredup dan cahaya berganti menjadi kegelapan, bulan bundar terbit di langit yang jauh. Sudah 1 bulan sejak meninggalnya Xiao Che, dan sekarang menjadi festival yang dikenal sebagai Festival Bulan Putih. Yuan Yu telah mengirim anak buahnya berkali-kali untuk menjemputnya, namun dia dengan keras kepala tetap tinggal. Pikiran yang tertinggal tetap ada di benaknya, menyebabkan dia tidak bisa pergi dengan bebas. Kadang-kadang, dia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Dengan kepergian Xiao Che, dia membawa serta musik dan pesta di istana, saat istana yang luas tenggelam dalam kesunyian yang menyedihkan. Berjalan di jalur panjang dan sempit di istana, seseorang bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Ketukan ritmis akan terus mengingatkannya pada fakta bahwa beberapa orang telah pergi, dan masih ada beberapa yang hidup, dan masih ada beberapa hal yang belum dia lakukan. Dia telah menempuh jalan ini dengan Xiao Che sebelumnya. Malam itu, saat dia bangun dari komanya, dia seperti anak laki-laki besar saat dia memegang tangannya, dan melewati 9 lapis gerbang, banyak taman, dan bahkan melewati lapisan pegunungan hias, mereka keluar dari istana. Berbagi 1 kuda, dia duduk di depannya, tertawa kecil sambil menunjukkan arah. Tidak hanya itu, dia sesekali berbalik untuk menertawakan para penjaga yang khawatir seperti semut di atas piring panas. Dalam sekejap mata, banyak hal telah berubah, dan beberapa orang, telah menghilang ke dalam sungai waktu. Jalanan hari ini tidak sesibuk hari itu, dan sunyi di mana-mana, hanya beberapa toko yang tetap buka. Di tengah masa berkabung nasional, semua perayaan dibatalkan, dan warga sipil tidak lagi keluar rumah. Tanpa pelanggan, tentunya toko tidak akan buka. Jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi kota hantu, dengan hanya dedaunan layu yang berjatuhan di udara, kadang-kadang jatuh ke pakaian putih bersihnya. Setelah berjalan sangat lama, dia sampai di toko mie tempat Xiao Che makan bersamanya. Anehnya, mereka masih buka, tapi tidak ada pelanggan. Pria itu sedang duduk di kursi dan sepertinya dia hampir tertidur. Melihat bahwa dia telah memasuki toko, dia melompat, dan setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia membersihkan meja dan memberi isyarat agar dia duduk. Istrinya masih terlihat sama, dan berlalunya waktu sepertinya tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Dia selalu memancarkan aura rajin yang sama. Berjalan di depan Chu Qiao, matanya tetap tidak fokus, namun dia tersenyum dan menyapanya, "Nona, sudah lama sekali." Chu Qiao terkejut, dan bertanya, "Kau ingat aku?" Dia bisa mengenali, dan memanggilku keluar. Wanita itu dengan tulus tersenyum dan menunjuk suaminya yang berdiri di belakangnya. Sedikit tersipu, pria itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi. "Di mana tuan itu? Sudah lama sejak dia terakhir datang ke sini." Wanita itu tiba-tiba bertanya, masih tersenyum dengan matanya yang terlihat seperti 2 bulan baru. Angin bertiup dari sisi lain jalan. Pria itu segera mengambil langkah, menghalangi debu dari istrinya. Aliran gerakan itu tampak sangat alami. Chu Qiao sedikit terkejut dengan tindakan pria itu, dan sesaat dia lupa membalas pemilik wanita itu. Wanita itu terus bertanya, "Nona, Nona." Chu Qiao menoleh padanya, dan tersenyum ringan. "Oh," dia menuju ke tempat yang jauh. "Oh." Wanita itu mengangguk. "Lalu, kapan dia akan kembali?" Saat angin musim gugur terus bertiup, dan dedaunan menumpuk di sudut, hati Chu Qiao membeku sedikit demi sedikit. Kulitnya menjadi pucat, dan dia merasakan sensasi tercekik di tenggorokannya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan lembut menjawab, "Dia pindah, dan mungkin dia tidak akan pernah kembali." Wanita itu tidak bisa melihat ekspresi Chu Qiao dan ingin terus bertanya, namun dia ditarik oleh suaminya. Wanita cerdas ini segera mengerti, dan berbalik dan pergi. Tak lama kemudian,
Semangkuk mie kukus tersaji, bersama sepiring daging sapi dan setengah piring siomay udang. Bahkan dari jauh, orang bisa mencium bau cuka. Chu Qiao mengambil sumpitnya, dan setelah mengelapnya dengan sapu tangan, dia mulai makan. Mie-nya mendidih panas dengan potongan daun bawang yang ditaburkan di atasnya, mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Chu Qiao makan perlahan. Sudah terlalu lama sejak dia makan makanan yang layak, dan perutnya terasa asam, seolah-olah dia akan muntah. Pangsitnya akan cepat dingin, sebuah suara renyah terdengar. Chu Qiao berbalik dan melihat seorang gadis berusia sekitar 10 tahun, dia terlihat sangat akrab. Melihat pemilik perempuan, Chu Qiao langsung dapat mengingat gadis ini, dan dia berteriak, "Qianer." Anak itu mengerutkan kening, dan sangat serius. Dia bertanya pada Chu Qiao, "Kamu kenal aku?" Chu Qiao tersenyum dan tidak banyak bicara. Anak itu duduk di kursi di sebelahnya dan bertanya, "Kamu datang ke sini untuk makan sebelumnya?" "Ya." Chu Qiao mengangguk. Suara instrumen yang akrab bergema. Chu Qiao mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pertunjukan wayang kulit di sudut jalan mulai tampil lagi. "Apakah kamu suka mendengarkan drama itu?" Anak itu bertanya. Chu Qiao tidak bisa menahan senyum lembut sambil membelai rambut anak itu sambil bertanya, "Kamu masih tertarik dengan drama itu?" "Saya di sini bersama orang tua saya setiap hari, dan toh tidak ada yang bisa saya lakukan." "Mendengar aksen Anda pasti bukan orang lokal. Bisakah Anda mengerti apa yang mereka katakan?" Chu Qiao menggelengkan kepalanya. Bocah itu dengan cepat menyarankan, "Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan ceritanya kepada Anda. Saya mendengar Anda menceritakan kisah itu sebelumnya. Ini pertunjukan baru," anak itu menjelaskan. "Ini adalah pertunjukan dari yang terakhir, bulan lalu, pertunjukan baru." Melihat antusiasmenya, Chu Qiao tidak punya pilihan. "Silakan, ceritakan padaku ceritanya." Nyanyian pun dimulai, dan tentu saja terdengar berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi ada lebih banyak penyanyi dan lebih banyak instrumen, namun bisnis mereka sepertinya gagal. Lingkungannya kosong, dengan hanya 2 balita yang berguling-guling di depan panggung tanpa satupun penonton yang tepat. Mereka tetap tampil dengan profesionalisme maksimal. Bayangan-bayangan hidup muncul di layar. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat desain fitur wajah yang rumit. Dia adalah pangeran. Itu adalah pengantar yang sama. Hanya saja sang pangeran sekarang berbeda dari masa lalu, seperti yang bisa disarankan oleh keahlian yang rumit, bersama dengan instrumen yang jauh lebih detail. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan lagi kelompok yang miskin. Saat ini, bayangan lain muncul. Itu seorang wanita, anak itu menjelaskan dengan serius. Suatu saat sang pangeran keluar dari negaranya dan bertemu wanita ini. Wanita itu tahu seni bela diri dan memukuli sang pangeran. Pangeran agak marah dan ingin membalas dendam, tetapi kemudian, sesuatu terjadi, dan sang pangeran jatuh cinta padanya. Pada tahun-tahun ini, kemampuan mendongengnya jelas meningkat. Mengangkat kepalanya ke arah Chu Qiao, anak itu bertanya, "Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi?" Tangan Chu Qiao yang sedang memegang sumpitnya membeku, dan dia dengan kaku mengangguk. Dengan bangga, anak itu tersenyum dan melanjutkan, "Ada suatu masa ketika mereka bertemu dengan orang jahat, dan wanita baik hati itu menyelamatkan sang pangeran beberapa kali. Pangeran berpikir bahwa wanita ini sangat terhormat, dia ingin membawanya kembali menjadi miliknya. Istri. Sayangnya, wanita itu tidak menyukai pangeran ini tetapi menyukai orang lain. Kemudian, dia pergi dengan orang itu. Saat ini, orang lain muncul di atas panggung. Sosok ini berbeda dari 2 lainnya, dan boneka itu dibuat dengan buruk, karena bahkan tidak memakai pakaian, dan di tangannya ada tongkat kayu. Tapi pria itu adalah pria jahat. Bukan saja dia tidak masuk akal, tapi dia juga jelek dan miskin, dan suka menggertak orang lain. Pada akhirnya, wanita itu tiba-tiba sadar,
jadi dia meninggalkan pria ini. Saat ini, karakter lain muncul di atas panggung. Wanita itu jatuh cinta dengan orang lain. Tapi pria ini juga tidak baik. Dia tidak hanya sombong, tapi dia juga pengganggu, dan sangat jelek. Dia bahkan mungkin memiliki minat khusus karena dia sangat dekat dengan orang lain. Pangeran di negara. Bagaimanapun, orang baru ini bisa jadi orang gila. Dan dengan itu, gadis muda itu menghela nafas panjang dan melanjutkan. Akhirnya, wanita itu tumbuh dewasa, dan akhirnya menyadari kesalahannya lagi. Dan dengan segenap tekadnya, dia meninggalkan orang kedua juga dan kembali untuk mencari sang pangeran. Pangeran telah naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi kaisar. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga kaya dan disiplin. Dia baik dan tulus. Wanita itu menyesal dan menangis serta berlutut di depan rumah kaisar, memohon untuk menikah dengannya. Pada akhirnya, kaisar dengan enggan setuju.